Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'd. Para jamaah, murid, kolega, sahabat, bapak, ibu, tuan, puan, mari kita bersyukur alhamdulillah alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Seizin guru-guru, mari kita melanjutkan ngaji kolbu dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Beliau di Yaman, masih muda, tidak bisa melihat, tapi banyak kitab yang beliau hafal. Dengan segala hormat seperti guru saya Kiai Khabir Sirot di Tulungagung, beliau juga tidak bisa melihat, tapi seluruh kitab yang dia pegang atau paling tidak dibukakan halamannya sudah hafal. Itu adalah ilmu yang betul-betul karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kitab ini sangat penting karena membimbing kita untuk melakukan ibadah sehari-hari. Untuk itu, para salikin dan jamaah rahimahullah, mari kita lanjutkan babnya tentang zikir masih. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiyya fi tarayin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzikrul qalbi ayyakuna hadiran fi makna dzikril ladzi yajri 'ala lisan. Jadi kemarin kita sudah membahas di akhir Sabtu yang lalu, Kamis yang lalu, afdhalul dzikri makana bil qalbi wal lisan. Jadi zikir itu sebaik-baiknya adalah dengan hati. Kalaupun dengan lisan, menurut Syekh Alwi Al-Haddad dan juga rata-rata Thariqah Naqsabandiyah itu tidak usah keras-keras. Tadarruk, kita hadirkan suaranya pelan. Nah, zikir di dalam hati hendaknya ayyakuna hadiran fi makna zikri. Walaupun di dalam hati, maka makna di dalam zikir itu seperti halnya mengalir di dalam lisan. Padahal dia itu di dalam hati. Zikir namanya kalau di hati itu ismudzat, ya. Tapi itu dialirkan, ya. Terus yang seakan-akan lisan kita juga bicara, membasahi lidah, tapi tahu makna. Kat taqdis wa tauhid inda tasbihi wa tahlil, seperti menghadirkan untuk mensucikan, ya. Katakdis wa tauhid, yaitu pengesaan Allah, ya, itu namanya ismudzat, Allah. Inda tasbih, ketika juga berzikir menyebut tasbih subhanallah wa tahlil, dan juga tahlil. Tahlil itu ada dua, satu nafis isbat, yang kedua adalah tahlil bil lisan. Nafi isbat adalah tanpa ada lisan yang bersuara, tapi mengambil la ilaha illallah
Ya, la-nya diambil dari pusat, ya, qalbun, ya, nurani, ditarikkan la ilaha, la-nya itu la ilah, tidak ada Tuhan, itu di otak. Ya, la ilaha, ya, selain Allah itu di pundak kanan. Ilnya di latifatul ruh, lallahnya itu ditembakkan kepada qalbun kita yang masih seringkali kalah dengan nafsu. Itu namanya zikir nafi isbat. La ilaha illallah, tanpa nafas 3 kali. Nah, itu bisa menggoncangkan seluruh latifah yang ada di dalam jiwa nur kita, ruhannya kita. Tapi kalau la ilaha illallah tanpa makna, la ilaha illallah sambil gila-gilo tapi tidak dimasukkan di dalam latifah yang 7 itu, ya, ya, latifatul qalbi, ruh, sir, akhfa, khofi, akhfa, natikoh, wajamil badan, ya kurang menggetarkan di dalam jiwa kita, ya. Wal afdhalu dzikri minal israri wal jahr, dan yang paling utama zikir itu adalah suaranya itu sir, ya, kecuali memang ada yang jahar. Yang jahar itu ketika takbir bil lisan, yaitu la ilaha illallah bareng-bareng ba'da salat itu bidzikri wal qiraati wa aslahu minha liqalbihi, yaitu mengeraskan suara dalam hal tertentu. Tetapi zikir yang paling membuat dirinya di antara dua, apakah zikir sir dan juga zikir jahar, maka yang paling baik adalah di sir. Kalaupun ada suara yang lembut, yaitu yang ada yang menggetarkan liqalbihi, jiwanya itu. Wa dzikru wal wirid daimul mustamir, kalau berzikir jadikanlah wiridan yang terus menerus. Panjenengan apa zikirnya? Zikir setiap pagi apa? Zikir huwallahu ahad berapa kali? Terserah. Tapi semua itu harus dilakukan dengan wiridan. Wiridan itu berarti yang sudah memudawamkan, menjalankan setiap hari. Fastahid Allah yajal lisanuka rotban minhu fi kulli halin, maka berusahalah agar Anda di dalam hati itu, ya, tidak henti-henti lidahmu membasahi zikir dalam setiap kulli halin. Itu kalau kita semua sudah tarekoh Naqsyabandiyah Khalidiyah, yang pusat saya itu di Baran Kediri, orang Tulungagung Kediri, Tulungagung, Madiun, Ngawi, terus Blitar, itu punjernya ada di Kiai Yahya, Mbah Yahya, murid dari Syekh Ali Ridho, Syekh Sulaiman Judi di tahun 17-an sekian. Itu pusatnya kalau tidak Matraman itu di Baran. Kemudian, ya, dengan segala hormat saya diminta untuk mensiarkan di Jakarta ini. Illa fi waqtin wa rada la yumkinul jam'u bainahu wa bainadz dzikri kal qiraatil wa tafakkur. Zikir yang tidak tidak sir dan jahar tadi itu harus digabungkan, ya, ada dua-duanya, mana yang sir, mana yang jahar, kecuali ketika qiraatul Quran, yaitu suara. Kalau qiraat jangan di dalam hati, tapi harus ada suara. Wa tafakkur, dan berpikir. Kalau berpikir itu adalah memikirkan apa yang menjadi ciptaan Allah. Ini gunung, alam dunia itu kalau tidak ada gunungnya gimana? Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Bayangkan kalau tidak gunung, maka dunia itu akan lebih mudah untuk goncang. Kira-kira gitu, ya. Itu tafakur, maka itu harus direnungkan. Nah, dengan demikian watakunu fi hadhil ibadah wa ghiriha minal qurbati dzakirallah ta'ala bil makna al-ammi. Keberadaan ibadah-ibadah membaca Quran dan tafakur itu adalah ibadah juga, itu wirid juga.
karena ini dalam rangka mendekatkan qurbati dzakarullah ta'ala, yaitu mendekatkan termasuk zikir pada Allah bil makna wal amal menurut pengertian yang paling umum. Jadi membaca Quran kalau rutin itu zikir. Bertafakkur, tadabbur alam misalkan, yang suka ini yang bapak-bapak teman-teman di Pelni ya. Kalau lagi di Pelni jangan di dek saja. Ambil dek yang paling atas itu langsung langit, langsung laut, membayangkan betapa Allah itu maha kuasa. Disitulah tafakur. Nah, itu juga zikir. Ya, itu ya. Wala taftasir ala na'in wahidin minadzikr, dan jangan kamu membatasi diri dengan apa? Minadzikr wahidin minadzikr. Jangan satu zikir saja, nggak bisa. Ojo eman-eman, ya. Bal yang bagi ayakunal min kulli na'in wirdun, akan tapi sepatutnya kamu memiliki wiridan yang harian. Itu apa? Min kulli na'in wirdun itu apa? Ya. Jadi Bapak sekalian, itu sekarang kalau habis sholat apa? Wa alaika bil muhafadzah ala adhkari wal ad'iyati waridata fi abroris sholat. Dan mesti di antara zikir-zikirmu itu banyak yang harus diambil dari zikirnya dari hadis Nabi, ya, di waktu adbaris sholawat, setelah sholat, wa inda subahi wal masa wal naum, ada zikir pagi, ada zikir sore, ada malam, wal yaqta ila ghairi dzalik, dan waktu-waktu tertentu sebelum tidur, min awqati wal ahwali wal muta'aqabati, dan berbagai waktu yang berbagai kondisi yang silih berganti, sehingga dengan demikian mulut kita itu tidak lepas dari zikir. Zikir yang paling ringan Allah di dalam hati, itu namanya zikir darul anjuman bil qalbi. Itu adalah khalwat dalam khalwat dalam keramaian, dalam ramai ngajar dosen, ya, yang lainnya nguji dengerin kan juga mas problem juga. Zikir aja di dalam hati, ya. Fama sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati illa an takuna sababan lahum ila fauzi bil khair. Karena tidaklah Rasulullah mensunnahkan hal-hal kepada umat beliau melainkan untuk zikir yang disuruh itu untuk apa? Untuk sukses, ya, ila fauzi bil khair, untuk menuju kesuksesan dengan mendapatkan sebuah kebaikan. Nggak ada zikir yang tidak mendapatkan suksesan, zikir yang tidak mendapatkan kebaikan, nggak ada. Semua baik. Siapa yang membaca subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, astagfirullah 11 kali sebelum sholat subuh, tidak ada satupun seharian itu yang akan dipersulit, dan keinginannya insya Allah dikabulkan Allah. Itu hadisnya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ini kenapa ini ya? Nyaman? Pinjam yes. Saya kan nggak. Oh, maaf ini kok suaranya nggak ada. Bisa didengar lagi Bapak Ibu sekalian? Ya, baik. Oke. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu dibaca sebelum sholat subuh, ya. Kemudian sholat fajarnya, setelah sholat fajar ya, sholat fajar, sholat qobliyah, alam nasrah yang pertama, yang kedua alam taroh, terus subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 11 kali, baru sholat subuh. Insya Allah apapun yang dibutuhkan akan dikabulkan oleh Allah di hari itu dan hari-hari berikutnya. Lah itu tapi harus rutin Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan demikian dia harus dalam keadaan ya minal awqat wal ahwalil muta'aqabah,
silih berganti terus mulutnya, di lidah kita terus berzikir. Nah, dengan demikian wan najata minasyari wal waqi'aini fi dzalikal waqti wal halin. Dengan zikir itu kita akan selamat wan najah minasyari, dari kejelekan, wal waqi'in, yang akan terjadi dalam sebuah waktu fi dzalikal waqti, dalam waktu tertentu, wal halin, dalam kondisi. Jadi kalau zikir selalu dijaga oleh Allah, wa huwa aqrabu min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum, karena Allah akan selalu bersama kita di dalam keadaan apa saja. Faman ahmalaha thumma ba'da dzalika lahu makruhun aw khila bainahu wa baina mahbubin, maka siapa saja yang mengabaikan hal itu, artinya tidak mau zikir, kemudian setelah itu tidak mendapat hal yang tidak disukai, ya, atau terhalang antara dirinya antara perkara yang disukai, maka jangan langsung protes. Ya Allah, saya itu sudah berzikir kok nggak dikabul-kabulkan. Tidak, jangan. Ya, itu lagi diuji. Allah mencintai kita. Fala yalu manna ila nafsi, maka kamu jangan mencela siapapun, khususnya pada Allah, dan kamu harus mencela dirinya. Astagfirullahaladzim, siapa tahu ada makanan yang subhan, ada rezeki yang haram. Sudah pernah saya sampaikan di dalam kitab Minhajul Abidin, orang yang makan subhat itu malas ibadah sholat. Tapi kalau makanannya ada yang haram, lebih lagi dia berani untuk meninggalkan yang wajib. Cirinya itu aja. Kalau Bapak Ibu sekalian kok males sholat ba'diyah, qobliyah, rawatib, dan sholat-sholat yang lain itu, jangan-jangan makanannya ada yang suka. Introspeksi aja. Biasanya sholat ini kak sholat, biasanya sholat malam, lo kok nggak sholat? Jangan-jangan ngambil yang bukan haknya. Bahasa Jawanya al-ngentitu utawa ngentit. Jadi ngentit bukan sesuatu yang dia miliki, tidak terasa masuk di dalam diri kita, akhirnya sholat sunatnya menjadi malas. Kalau yang haram itu biasanya gampangkan untuk tidak sholat fardu, nanti dikodok, gitu nanti gampangkan, ngelir wakno. Bahasa Jawa itu ngelir wakno. Jadi itu. Waman aradal amal bima dzakarna, dan siapa saja yang hendak mempraktekkan dengan apa yang telah diterangkan tadi, fa'alaihi mumpi muta'ati kitab al-adhkar, kitab al-adhkar karya Imam Nawawi rahimahullah, wa jazahu anil muslimin khair, itu ada di dalam kitab al-adhkar karya Imam Nawawi. Itu banyak amalan-amalan yang harus wirid yang bisa diamalkan. Semoga Imam Nawawi mendapatkan rahimahullah, mendapatkan rahmat Allah, dan juga mendapatkan kasih sayang dari Allah. Minal muslimin, dari kita semua yang mempraktekkan ilmu-ilmu ibadahnya, ilmu-ilmu zikirnya. Wa min akadima warada fi ibari salawat, di antara yang paling banyak dilakukan itu adalah apa yang telah diriwayatkan, yaitu amalan-amalan idbar sholawat. Jadi setelah sholat, wa afdhali an taqulu ba'da kulli maktubah, dan yang paling utamanya adalah agar kamu selalu mengerjakan setiap sholat wajib kulul maktubah. Jadi jangan lancing setelah salam lencing, jangan. Ya. Apa? Salah satu yang harus dibaca oleh Imam Alwi Al-Haddad ini adalah Allahumma a'inni ala dzikri wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya ini hadis. Ya Allah, berikan kami, tolonglah kami berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan membaguskan semua ibadah saya.
Ini salah satu doa yang bagus. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Dan wa tusabbihuna salasan wa salatin. Jangan lupa subhanallah 33 kali, wa tuhamida dan alhamdulillah 33 kali, wa tukabbirika kadzalika Allahu akbar 33 kali. Setelah itu adalah wa tahtima mi'ah. Setelah itu jangan lupa berzikir la ilaha illallah 100 kali. Ini ya, ini dalam kitab ini. Lengkapnya la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Semua hafal ya. Tapi yang bagus ditambah yuhyi wa yumit. Wa kul hadil kalimah bi ziyadati yuhyi wa yumit asran maratan wa anta ta'ni rijlaika qabla an tatakallam ba'da salatul fajr wal asr wal maghrib. Khususnya zikir tadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah sholat fajar, artinya subuh, asar dan maghrib. Ini yang harus. Ya, ini yang harus betul-betul zikirnya itu yang paten. Masa habis subuh langsung pelencing mau kemana? Ya. Habis sholat maghrib masa mau langsung pelencing kemana? Nah, gitu loh. Jangan. Asar juga seperti itu. Nah itu ya namanya yang zikir-zikir yang maktubah, zikir yang selalu harus dilakukan di dalam keadaan kondisi apapun, jangan sampai tidak dilakukan. Oke, itu ya Bapak Ibu, itu sudah pasti ya. Nah, wa min dzalika an taqul idza asbahta wa idza amsayta subhanallahi bihamdi mi'atah. Ini yang saya katakan tadi, jangan lupa setiap hari Anda kita semua itu bicara apa? Zikirnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu 100 kali. Nah, itu yang Allah akan memberikan apapun yang Dia miliki, apapun yang kita kehendaki Allah akan mengabulkan. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu juga 100 kali di dalam kitab ini. Wa la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir tadi juga 100 kali. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, orang itu harus punya wirid. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tunjuk nanti Bapak Ibu sekalian mana yang bisa saja. Minimal harus ada di antara 10 zikir ini yang menjadi zikir Bapak. Ya. 1. Itu mulai habis subuh, ya, habis subuh khususnya yang tadi Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini duduk sebelum bicara dengan orang lain harus duduk seperti itu. Jangan bicara kecuali zikir itu. Oke. Nah, sekarang gini, 10 amalan yang Bapak Ibu sekalian bisa lakukan, mana itu terserah. Itu alhamdulillah itu dari guru-guru saya ya. Jadi 1, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 100 kali. Ya. 1 itu. Karena dosa kita kan banyak. Nah, ini la ilaha illa anta subhanaka itu. Yang kedua, ya Allahu la latif ya hayyu ya qayyum ya fatahu ya rajak. Setiap pagi habis subuh itu membuka pintu rezeki. Ya Allah ya latif ya hayyu ya qayyum ya fatahu ya rajak. Bukakan pintu rezeki. Oke? Yang kedua, pasti sholat la ilaha illallah pasti 100 kali. Ya, ini pasti kalau Bapak Ibu. Kemudian sholawat 100 kali. Terus yang kelima subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim 100 kali. Ya, itu sudah 5. Yang ke-6 adalah
Subhanallah bihamdi subhanalladzim astagfirullah. Ya. Yang ketujuh hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya kan? Yang kedelapan la haula wala quwata illa billahil azim 100 kali. Ditambah ini maaf dari guru saya subhanallah ayat kursi 50 kali, sholawat nariyah 50 kali. Ini kalau bisa diamalkan cesplem hidup menjadi tenang. 10 amalan harian. Ya, kalau belum bisa semuanya 1-2 nggak apa-apa. Dan ternyata ini semua juga dilakukan oleh Syekh Ibnu Alwi Al-Haddad. Nah, ini ya, Bapak sekalian. 10 amalan. Nggak bisa juga nggak apa-apa. Yang penting ambil 1-2, tapi rutin. Rutin. Jangan gokek. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Waj'alaka wirdun minas sholati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innaha wuslatun bainaka wa baina habibillah. Orang yang bersolawat, ya, tadi solawat kan sudah saya baca ya. Ada salah satu zikirnya solawat, jangan lupa. Orang yang salawat itu adalah wuslatun baina wa baina habibillah, menjadi penghubung antara dirimu dengan Allah, dengan Rasulullah dan dengan Allah. Nah, kalau nggak ada kabel ya nggak melaku. Itulah yang disebut dengan wasilah itu di situ. Kalau nggak dibuka dengan sholawat berat. Dongo dewi itu berat kalau nggak dibuka dengan sholawat. Ya, karena sholawat itu apa? Wuslatun bainaka wa baina habiballah, menjadi penghubung antara kita dengan Rasulullah dan Allah Taala. Wa babun yuqidu alaikal madad biwasitati min hadir alaihi salatu wasalam. Wa ya, artinya apa? Wa babu yufidu, dan sebagai pintu di mana Allah bersamamu itu mencurahkan madad, pertolongan, biwasitati, dengan melalui perantara wasitah itu, min hadrati, dari kehadiran alaihi salatu wasallam, kedatangan Rasulullah SAW. Banyak sholat. Karena itu mengapa kalau sholat itu al-madad, kan ada lagunya al-madad, al-madad, al-madad ya Habiballah. Ada lagu tadi, cari aja di YouTube Al-Madad, itu bisa nangis kalau kita dengarkan lagu Al-Madad. Pak, nggak usah Pak pakai musik koplo, tapi musiknya yang pelan ya. Al-Madad, Al-Madad, Al-Madad ya Rasulullah. Lagunya ini. Demikian, Bapak sekalian. Sedikit lagi ya, ini mumpung ini biar nyambung. Waqad kala sallallahu alaihi wasallam man shalla alaihi maratan sallallahu alaihi biha asar. Siapa yang bersalawatku 1 kali, maka rahmat Allah akan diberikan kepada kita 10 kali. Akan dibalas sebanyak 10 kali. Jadi kurang apa Allah itu? 1 dibalas 10. Wa qala alaihi wasallam ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan aktsarakum alaihi salat. Di antara kalian yang paling dicintai oleh saya dan di antara kalian yang paling dekat yang akan duduk bersamaku, kata Rasulullah, adalah di antara aktsarakum alaihi salat. Di antara kalian yang paling banyak membaca sholawat, itulah yang paling dekat dan bisa duduk dengan saya. Ya, Allah berfirman, Innallaha wa sallallahu nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslimu wa sallimu taslima. Ya, itu di dalam orang suluk selalu itu di akhir itu kan itu membaca, hai orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, ucapkanlah dan menghormati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amtil fastakfir minha wal tastaklil
lah untuk bersolawat, maaf, wala tastaklil, jangan pelit. Sama Rasulullah kok pelit, menungso lho ora gelem solawatan. Oh, apa itu solawat ya Allah ya Rabbi? Banyaklah orang yang nggak gelem solawat itu. Aku ya nabi, aku ya nabi ya nabi. Masa solawat barang ada, astagfirullahaladzim. Buka semua itu dengan solawat. Jangan pelit, jangan sedikit, tapi berbanyaklah selalu membaca solawat. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Moga-moga kita bisa mengamalkan beberapa amalan-amalan tadi, dan itu memang semua ada di dalam hadis Nabi, dan itu menjadi amalan harian kita. Yang penting mudawamah, yang penting rutin, dirutinkan. Kalau sudah rutin menjadi wirid, kumpulan tadi disebut aurat. Nah, gitu ya, Bapak sekalian, semoga kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.